Shalom saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Yesus Penolongku. Untuk itu silakan subscribe, share dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1-2. Kehidupan di dunia ini sesungguhnya penuh dinamika, sehingga kita sadar bahwa tidak ada sesuatu pun yang bersifat abadi. Setiap saat segalanya berubah. Ada yang terjadi secara lambat, seperti proses bertambah usia. Namun ada juga perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, tanpa terduga. Sering kita saksikan kehidupan seseorang berubah secara drastis. Siapa mengira ketika sedang memimpin pujian, tiba-tiba saja meninggal dunia? Siapa mengira ketika berwisata dengan gembira, tiba-tiba mobilnya mengalami kecelakaan? Hidup yang semula penuh kegembiraan berubah total menjadi tangisan duka. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu kita mengunjungi pesta pernikahan, namun di waktu lain kita mengunjungi keluarga yang bersedih. Ada yang bersukacita karena naik jabatan, ada pula yang putus asa saat di PHK. Ada keluarga yang merayakan pernikahan emas 50 tahun, ada pula yang bercerai. Ada pengusaha yang sukses, ada juga yang bangkrut. Ada saatnya sehat, ada saatnya sakit. Itulah dinamika kehidupan. Bagaimana dengan orang percaya? Apakah orang percaya tidak akan mengalaminya dan aman-aman saja, tidak tersentuh dinamika kehidupan itu? Ternyata orang percaya pun tidak kebal terhadap semua itu. Banyak pengusaha Kristen berhasil, tapi tidak sedikit yang gagal. Banyak keluarga Kristen hidup bahagia sampai masa tua, tapi ada pula yang berduka. Orang Kristen pun mengalami masa gembira dan berduka. Mengapa itu juga menimpa orang percaya? Bukankah seharusnya Tuhan melindungi kita dari penyakit dan bencana, memberi kekayaan melimpah, membuat selalu berhasil? Mengapa orang Kristen yang aktif pelayanan, rajin ibadah, berdoa, dan suka berkorban tidak diluputkan Tuhan dari segala masalah itu? Pertanyaan itu sering mengusik pikiran dan melemahkan iman mereka, sehingga saat tidak mendapatkan keinginan hatinya, mereka kecewa, terkadang undur, bahkan menghujat Tuhan. Janji berkat secara jasmani Tuhan berikan di masa Perjanjian Lama. Ketika bangsa Israel taat pada Tuhan, mereka selalu menang dalam peperangan dan diberkati. Tetapi ketika meninggalkan Tuhan, mereka ditawan musuh dan menderita. Lalu Allah mengirim para nabi dan pahlawan untuk menegur dan membebaskan kembali bangsa ini. Tapi di masa Perjanjian Baru, janji Yesus bersifat jasmani dan rohani. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Dalam bahasa aslinya, hidup atau zoe adalah hidup rohani. Jadi hidup dalam kasih karunia Allah, sukacita surgawi, kebaikan dan kebajikan, hidup damai dengan ucapan syukur. Yesus berkata,
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang ada di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi ingatlah bahwa Bapa di surga mengetahui semua kebutuhan kita. Dia pasti akan memenuhi kebutuhan kita tepat pada waktunya. Jangan khawatir menghadapi dinamika kehidupan ini. Apakah di masa keberkatan ataupun di masa kesulitan, kita tetap akan berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kemurahan Tuhan melingkupi kita. Amin.